Bab pertama kemarin alhamdulillah kita sudah baca semua contohnya. Cuman dari setiap contoh itu kalau ada masalah, sengaja Ana ceritakan kenapa jadi seperti itu supaya antum paham. Itulah perbedaan kalau kita belajar kaidah sama wazan. Hafal wazan. Itu bedanya. Jadi kalau belajar kaidah lebih rinci daripada hafal wazan. Jadi setiap ada perubahan yang terjadi dalam kata antum bisa tahu. Ini asalnya ini. Perubahannya ke sini. Harokatnya itu asalnya di sini kemudian dipindah. Hurufnya ini asalnya ini kemudian diganti. Itu yang kita fokuskan. Paham ya? Karena dengan seperti itu kita bisa tahu nanti setiap kata yang kita lewati dalam kitab gundul atau dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Sekarang lanjut dari bab 1. Bab ini dari sisi makna terbagi dua. Kemarin itu baru wazannya, timbangannya. Dan kata-kata yang ditimbang ke situ. Bab ini dari sisi makna terbagi dua. Ini dari sisi artinya. Yang pertama ada yang muta'addi, butuh pada objek. Jadi ini kata, kalau masuk dalam bab fa'ala yaf'ulu, ada yang muta'addi. Yaitu ada yang butuh pada apa? Objek. Contoh Nasoro Yusufu Kholidan. Lihat, butuh pada objek. Nasoro. Yang kedua, lazim. Bisa juga lazim. Kata fa'ala yaf'ulu, ada juga yang lazim. Dari wazan ini. Tidak butuh pada objek. Contoh, khoroja Yusufu. Lihat, khoroja tidak butuh pada objek. Ciri-cirinya muta'addi dan lazim mungkin tidak perlu kita ulangi. Karena sudah kita bahas. Sekarang masuk bab 2. Iya, ya contoh-contoh di atas kemarin itu bisa antum lihat apakah dia muta'addi atau lazim. Mana yang muta'addi, mana yang lazim. Misalnya kataba, lazim atau muta'addi? Muta'addi. Nasoro, muta'addi. Qa'ada, lazim. Khoroja, lazim. Akhoda, muta'addi. Kan begitu maksudnya. Intinya contoh-contohnya itu tidak keluar dari dua makna. Bisa muta'addi, bisa apa? Lazim. Dipahami ini? Selesai. Bab 2. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Ingat susunan bab ini sesuai dengan kata terbanyak. Kemudian terbanyak, kemudian yang paling sedikit. Bukan hanya sekedar urutan wazan biasa. Iya, ini susunannya. Fa'ala yaf'ilu. Yaitu di fathah ain pada fi'il madinya dan di kasroh pada fi'il mudhori'nya. Fa'ala yaf'ilu. Contoh doroba yadribu. Jalasa yajlisu. Gosala yagsilu. Golako yagliku. Ba'a yabi'u. Ini ada masalah dengan wazannya kan? Ba'a yabi'u. Lihat, fi'il mudhori'nya pakai alif atau ya? Iya, berarti asli alif siapa? Iya, pada kata ba'a. Itu, jelas kan? Jadi ini ba'a. Ini kemarin saja sulit, sekarang sudah mudah. Ba'a. Datang fi'il mudhori'nya, ya bi'u. Ya bi'u. Berarti asli daripada alif itu siapa? Iya. Berarti, kembalikan dulu ke aslinya. Wazannya fa'ala. Apa? Baya'a. Wazannya apa? Fa'ala. Kan begitu? Sekarang pertanyaannya, kenapa jadi alif? Begitu. Kaidahnya sama dengan waw. Persis. Apa maksudnya? Kemarin kan kaidahnya, kalau ada waw berharokat, sebelumnya fathah, maka waw diubah menjadi alif. Sama juga. Kalau ada ya berharokat, sebelumnya fathah, ya itu diubah menjadi alif. Makanya jadi apa? Ba'ah. Jadi kaidahnya bisa antum satukan. Kalau ada waw atau ya berharokat sebelumnya fathah, maka diubah ke alif. Jadi satu saja kaidahnya. Nah lihat, baya'a, ya berharokat sebelumnya fathah, maka ya ini harus diubah menjadi apa? Alif. Maka jadinya yang terlafadzkan adalah apa? Ba'a. Apa wazannya? Fa'ala. Karena alif ini sebenarnya ada fathahnya. Cuma kan alif tidak bisa diharokati. Paham gak ini? Jelas ini? Maka dia wazannya fa'ala. Jelas? Sudah jelas itu atau belum? Jelas? Sekarang yabi'u. Sekarang tadi wazannya apa? Fa'ala
Yaf'ilu. Yaf'ilu. Persis enggak? Yabi'u dengan yaf'ilu. Paham kan? Enggak. Itu menunjukkan ini ada sesuatu ini. Paham? Ya gampang sekali asalnya. Asalnya supaya jadi yaf'ilu. Yabi'u itu jadinya apa? Hah? Supaya wazannya seperti yaf'ilu. Berarti? Hah? Yabyi'u. Yabyi'u. Itu asalnya. Yabyi'u. Paham asalnya? Dipahami ani asalnya? Hah? Paham ini? Ini persis proses yakulu. Gimana kemarin proses yakulu? Hah? Hah? Jadi asalnya yabyi'u. Paham kan? Jadi dipindahkan apa? Yang mudah dulu di awal ini. Jika ada huruf sahih. Tahu huruf sahih? Ini ba huruf sahih. Sukun. Kemudian ada huruf illa. Setelahnya. Bisa begitu kaidahnya. Tapi itu agak sulit mungkin. Kalau mau yang mudah yang kemarin. Yabyi'u. Berat. Kasro ini di bawah ya. Itu kaidah mudah namanya. Karena ya itu tidak pernah dikasro. Disembunyikan. Kasronya. Misalnya al-qadi. Ini kalau antum baca al-qadi, dia dikasro, tidak dibaca al-qadiyi. Tapi harokatnya disembunyikan. Itu kalau ya. Makanya kaidah mudahnya mereka bilang, berat ini ya. Berat kasro di bawah ya. Karena berat maka dipindahkan ke huruf sebelumnya. Jadinya apa? Yabi'u. Jadi dipindahkan karena apa? Berat. Itu alasannya. Bisa juga nanti yang kedua insya Allah. Di bab 3 dikasih. Yang penting ini dulu dilancarkan. Kan dia sorof itu meringankan yang berat. Itu kaidah mudahnya. Nanti ada kaidah yang sulit. Ada kaidah yang agak sulit. Ana isyaratkan saja dulu. Kalau ada huruf illah. Berharokat. Tahu huruf illah? Yaitu huruf bawah atau apa? Ya. Berharokat. Berharokat. Kalau alif tidak perlu kan dia memang tidak punya harokat. Yang masalah ini waw sama ya. Kalau ada waw atau ya berharokat, huruf illah. Dan sebelumnya ada huruf sohi sukun. Sebelumnya ada huruf apa? Sohi sukun. Maka harokatnya huruf illah ini harus dikasih ke sohi. Sudah begitu kaidahnya memang. Tapi itu agak sulit. Makanya saya kemarin di awal tidak kasih itu. Sama juga dengan di sini. Tapi karena antum sudah paham yang kemarin, sudah bisa dilangkah ke situ. Sekarang lihat. Yabyi'u. Huruf ilah berharokat? Berharokat kan? Sebelumnya ada huruf apa? Sohi. Huruf apa? Ba kan? Sukun. Maka harokat huruf ilah ini dikasih ke sohi sukun sebelumnya. Jadinya apa? Yabi'u. Sama-sama sebenarnya mudah. Cuman mungkin ceritanya agak sulit dicerna kalau langsung pertama. Paham kan? Jelas kan? Jelas ini? Jadi dua. Kita paham? Insya Allah. Oh iya, paham. Iya, kita alhamdulillah. Jangan sampai ada yang tidak mengerti kita. Kita maksudnya antum. Kalau orang Makassar, pemuliaan. Kita maksudnya kamu, tapi kamu kan tidak enak. Kita Pak, maksudnya begitu. Dah, jangan sampai tidak masuk, tidak mengerti kita. Iya, paham ini? Jelas ya? Paham Pak Yudi? Kenapa jadi begitu? Iya, alhamdulillah. Jelas ya? Jadi ada harokat yang dipindahkan. Kaidahnya nanti, kenapa wazannya ndak ya fi'lu begitu? Paham pertanyaan sekarang? Kan kita sekarang kan jadi yabi'u. Pada asalnya tadi apa? Yabi'u. Wazannya ya'ilu. Sekarang kan pindah harokatnya. Ya kan? Kenapa ndak dipindah juga harokatnya? Nanti ada kaidah. Perpindahan harokat tidak berpengaruh. Perpindahan harokat dan pergantian huruf tidak berpengaruh pada wazan. Kalau ada sebabnya. Jadi yang berpengaruh itu kalau hurufnya. Hurufnya berpindah, hurufnya hilang, hurufnya ada tambahan. Kalau ilal dan ibdal. Ilal itu adanya huruf ilah yang diganti ke huruf lain. Atau ibdal, adanya harokat diganti ke huruf lain. Itu tidak berpengaruh pada wazan. Anda paham ini? Jadi tidak berpengaruh sama wazan. Kenapa? Karena ini pindah. Bukan karena aslinya itu. Tapi karena ada sebab. Berat akhirnya pindah. Anda paham ini? Jelas kan? Jadi makanya tidak berpengaruh pada apa?
wazannya. Jelas ini, paham masalahnya? Jadi yabi'u aslinya yabyi'u, kan itu wazannya. Yabyi'u, karena wazannya yab'ilu. Kemudian dipindahkan harokat ya ke ba, karena dia huruf sohi sukun, sementara ya adalah huruf illa berharokat, dipindahkan. Atau alasan kedua, karena berat kasro di bawah ya, akhirnya dipindahkan ke sebelumnya. Supaya tidak berat. Dipahami ini dua alasan? Alhamdulillah. Berikutnya lagi lihat. Ata ya'ti. Nah, ata. Ini juga ada masalah. Ata. Iya. Apa aslinya ini? Iya. Kan alifnya apa? Bengkok. Berarti apa jadinya aslinya? Ata ya. Wazannya? Fa'ala. Kemudian kena koedah yang seperti wau. Ya berharokat. Sebelumnya apa? Fathah. Maka diubah menjadi alif. Jadilah ata. Paham gak nih? Kena koedah. Paham? Ya'ti. Kalau ya'ti? Kalau ya'ti ada masalah? Masalahnya pada harokatnya saja. Jadi ya'ti. Asalnya apa ya'ti? Ya'tiyu. Paham? Berat dhamma di mana? Enggak diganti alif ya? Ya-nya kan ya'tiyu. Ya berharokat? Berharokat enggak ini ya? Berharokat. Enggak diganti alif? Tidak. Enggak, karena sebelumnya apa? Kasro. Maka dia enggak ganti alif. Sekarang dia cuma kena koedah. Yaitu berat dhamma di atas apa? Ya. Maka dihilangkan apa? Dhammanya. Jadinya apa? Ya'ti. Paham ya? Iya. Kemudian. Farro yafirru. Ini. Farro yafirru. Ini masalahnya farro yafirru seperti madda. Ya muddu. Farro. Kalau antum mau tahu wazannya, buka idghamnya. Farro. Buka tasdidnya. Apa? Farro. Farro. Apa wazannya? Apa? Fa'al. Jelas. Kemudian ketemu dua huruf sejenis sama-sama berharokat. Maka di idgham. Jadinya apa? Farro. Wazannya fa'ala. Ya di wazan enggak di tasdid, enggak di idgham karena hurufnya beda. Paham kan? Hurufnya apa? Beda. Yafirru. Ini lagi. Yafirru. Paham ini? Buka idghamnya dan wazankan ke yafilu. Ya? Yafilu. Buka idghamnya dan ke sini wazannya. Apa? Yafriru. Itu asalnya. Paham? Pertanyaan kita kenapa jadi yafiru? Itu sekarang. Paham ini? Dia melalui proses. Ketemu dua huruf sejenis. Bisa langsung didgham? Enggak bisa karena huruf sebelumnya sukun. Enggak bisa. Karena enggak bisa juga diucapkan. Kalau huruf sebelumnya. Karena tidak bisa langsung, maka pindahkan dulu harokat huruf ro yang pertama ke huruf sebelumnya. Paham? Pindahkan saja harokatnya ke huruf sebelumnya. Jadi, yafriru. Pindahkan harokat ro ke fa. Jadinya, yafirru. Setelah itu baru antum idgham. Jadinya apa? Yafirru. Iya, dari situ nanti antum bisa bedakan yamuddu dengan yafirru. Yafirru. Kalau huruf kedua di dhamma berarti yaf'ulu. Kalau huruf kedua di kasroh berarti yaf'ilu. Kan fi'il madinya sama-sama fa'alah. Fi'il mudhari'nya beda. Dari mana antum tahu yamuddu yaf'ulu? Karena ini harokat dipindahkan dari ain. Dari huruf setelahnya. Paham? Berarti yaf'ulu. Kalau kasroh berarti kan dipindahkan ke sebelumnya kan ke dari setelahnya. Berarti yaf'ilu. Paham ini? Jadi, antum dapat yamuddu. Apa wazannya? Yaf'ulu. Kalau fi'il mudhari'nya. Yafirru. Yafirru. Yaf'ilu. Paham gak ini? Jadi kalau di kasroh huruf kedua, yaf'ilu. Kalau di dhamma huruf kedua, maka yaf'ulu. Kalau di fathah huruf kedua, yaf'alu. Begitu nanti itu. Jelas ini? Antum paham ini?
Jadi tergantung huruf keduanya itu yang ditasdid. Antum langsung tahu fi'il mudhari'nya apa. Wazannya. Jelas kan? Jelas? Lanjut. Wa'ada ya'idu. Ini masalah. Iya. Wa'ada. Tiba-tiba fi'il mudhari'nya apa? Ya'idu. Iya. Wa'ada. Dapat kata wa'a. Iya. Wa'ada. Apa wazannya? Hah? Wa'ada wazannya apa? Fa'ala. Iya. Coba tadi sebelumnya, antum wazankan deh. Kita bilang tadi, doroba. Apa jadinya? Hah? Doroba. Hah? Yadribu. Jalasa. Jalasa. Gosala. Wa'ada. Buat dulu. Jangan lihat bukunya yang itu. Jangan lihat yang jadinya. Hah? Apa? Susah ya? Yau idu. Paham? Kayak itu aslinya. Karena sama wazannya. Anda paham? Kenapa saya dari awal bilang? Jadi, doroba yadribu. Secara cepat kan? Jalasa yajlisu. Wa'ada yau idu. Paham? Apa wazannya yau idu? Apa? Yaf'ilu. Perhatikan. Yaf'ilu. Itu wazannya. Ini aslinya. Sekarang ceritanya. Kenapa jadi yau idu? Paham gak ini? Ceritanya kenapa hilang? Ini wawunya. Karena waw terletak di antara dua musuhnya. Waw terletak di antara dua musuhnya. Apa itu musuhnya? Fathah dan kasroh. Waw kan cocok dengan dhammah. Kalau tidak di antara dua musuhnya, tidak diubah. Ini dia terletak di antara apa? Dua musuhnya. Fathah ini cocok dengan alif. Kasroh ini cocok dengan siapa? Iya. Dia di antara dua musuhnya. Antum tahu kalau ada di antara dua musuh? Ya hangus. Hilang. Wajib hilang di atas muka bumi. Antum paham ini? Jadi, makanya dia apa? Hilang. Karena dia terletak di antara dua musuhnya. Ini bukan alasan sembarang. Itu hayalannya ahli nahwu, ahli soroh. Paham gak itu? Jadi dia hayalkan. Kenapa bisa hilang? Oh, karena terletak di antara dua musuhnya. Karena ada yang tidak hilang kalau tidak terletak di antara dua musuhnya. Misalnya, yu'ad. Yu'adu. Itu tidak hilang. Lam yalid walam yulad. Yalid hilang. Kan yalid asalnya walada. Walada. Datang fil mudhari yalid. Hilang wawunya. Aslinya sebelum hilang yaulid. Yaulid. Kan begitu. Tapi dia terletak di antara dua musuhnya. Yang setelahnya sama itu. Walam yulad. Nggak hilang. Kenapa? Tidak ada musuhnya. Bahkan temannya sebelumnya. Yulad. Temannya siapa? Temannya wau. Iya kan? Temannya apa? Wow, jadi tidak terletak di antara dua musuhnya. Akhirnya tidak hilang. Anda paham ini? Jelas ini? Makanya hilang. Sekarang menjadi apa? Wa'ada menjadi ya'idu. Ya'idu. Sekarang, apa wazannya ya'idu? Apa wazannya? Jangan yaf'ilu. Kalau hilang kan berpengaruh sama wazan. Yang tidak berpengaruh itu dua. Perpindahan harokat sama apa? Perubahan huruf. Waw jadi alif, ya jadi alif. Tidak berpengaruh sama wazan. Karena waw sama alif atau ya itu adalah tetap fa'il. Tetap apa? Fa'il. Ada, iya kan? Tapi kalau terjadi penghilangan, berpengaruh pada wazan. Sekarang, ya'idu, apa wazannya? Ya'ilu. Hilang apanya? Pak kalimatnya. Antum paham? Jadi penghilangan berpengaruh. Jelas antum paham? Jelas ini? Ya. Apanya yang belum dipahami? Iya itu. Yang kita tidak pahami apanya? Kenapa hilang? Karena diapit oleh dua musuhnya. Apanya? Kan gini. Kan wa'ada. Aslinya apa? Yau idu. Nah, apa wazannya yau idu? Yaf'ilu. Paham kan?
Pada yang ditimbang, waw ini terletak antara dua musuhnya. Yaitu fathah dan apa? Kasroh. Akhirnya dia hilang. Maka pada timbangannya juga harus hilang ini yang senilai dengannya. Nah, kan yang hilang faknya. Berarti pada timbangan hilang apa? Fak juga. Maka wazannya jadi ya'idu, wazannya ya'ilu. Asalnya tadi ya'ilu. Paham? Belum? Contoh lain. Contoh lain. Iya. Ada dua kata ini saya contohkan. Saya contohkan ya. Yang tak hilang dulu. Yang tak hilang. Ada kata wajilah. Walaupun ini belum datang wazannya, tapi saya contohkan dulu supaya antum lebih paham ini lawannya. Wajilah. Wazan fa'ila itu kebanyakan fi'il mudhari'nya yaf'alu. Jadi wajilah yau. Kalau wazannya yaf'alu, yau jalu. Kan begitu? Yau jalu. Apa wazannya yau jalu? Yaf'alu. Yaf'alu. Kenapa tidak hilang? Tidak terletak antara dua musuhnya. Yaitu tidak terletak antara fathah dan kasroh. Anda pahamin? Jadi tidak hilang. Sekarang ada kata walada. Nah, fi'il mudhari'nya fa'ala yaf'ilu. Paham? Fa'ala yaf'ilu. Berarti walada yaulidu. Yaulidu. Paham aja? Apa wazannya ini yaulidu? Yaf'ilu. Tapi karena waw terletak antara dua musuhnya, yaitu fathah dan kasroh. Paham kan? Paham kan? Maka dia dihilangkan. Jadinya yalidu. Apa wazannya yalidu? Ya'ilu setelah hilang. Paham? Dan ini hanya satu keadaan yang hilang. Yaitu wazan yaf'ilu. Kalau yaf'ulu, yaf'alu tidak hilang. Karena tidak terletak antara dua musuhnya. Makanya nanti ada kaidah dia hilang kalau berwazan yaf'ilu. Dan 3 huruf. Kalau ada kata yang huruf pertamanya dhamma, paham kan? Sebelum terakhirnya tidak, maka misalnya gini. Au ada. Nanti, au ada. Fi'il mudhari'nya setelah kita belajar nanti kaidahnya adalah yu'idu. Yu'idu. Hilang atau tidak? Yu'idu. Hilang atau tidak? Tidak. Walaupun ini kasroh, tapi sebelumnya apa? Dhamma. Harus antara fathah dan kasroh. Itu antara dua musuhnya. Atau kata lainnya kalau dia berwazan yaf'ilu. Ada dua takbirnya. Kalau dia terletak antara dua musuhnya atau kalau dia berwazan yaf'ilu. Terserah antum mau hafal yang mana. Paham kan? Dia hilang faknya. Hilang faknya. Kalau dia berwazan yaf'ilu. Atau kalau dia terletak di antara dua musuh. Jelas ini? Sudah jelas ada kenapa jadi ya'idu? Hah? Jelas? Atau belum? Jelas? Jadi asalnya ya'idu? Yau'idu. Paham ini? Kemudian jelaskan dulu yau'idu wazannya. Paham kan? Wazannya. Baru hilang, kemudian jelaskan lagi wazannya setelah hilang. Jelaskan lagi wazannya setelah hilang. Paham kan? Jelas ini ya? Alhamdulillah. Selesai. Bab ini dari sisi makna kita mudah sekali kita baca. Bab ini dari sisi makna terbagi dua. Ada yang muta'addi, ini sering disebut, tentunya mudah. Apa itu artinya muta'addi? Butuh pada objek. Nah, doroba Yusufu Kholidan. Ya. Ada yang lazim, yaitu tidak butuh pada objek. Contohnya jalasa Yusufu. Jelas ya? Alhamdulillah. Dari sisi makna mudah. Lafaz-lafaznya ini yang agak sulit. Ya, karena sorof itu fokus pada apa? Lafaz. Makna itu tambahannya. Makna itu adalah tambahan ya dari pembahasan. Bab 3 insyaallah besok. Pelan-pelan sorof ya, yang penting paham. Santai saja karena dia 2 buku saja dalam program kita ini, 2 buku. Buku ini pertama, nanti buku kedua adalah Lamut Torof. 2 buku. Kalau antum paham buku pertama ini, antum sudah berenang kemana-mana bisa. Iya, karena semua inti pembahasan sorof ada di sini.
Yang pokoknya dalam pembahasan sorok, anak kasih semua di sini. Yang pokok. Tinggal nanti buku berikutnya itu tambahan-tambahannya lagi. Yang lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Tapi pokok dan inti dari pembahasan sorok, pecahan, semua ada di sini kaidahnya. Semua ada di sini kaidahnya, alhamdulillah.